Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di video berikutnya. Kali ini saya akan membahas salah satu tutorial, yaitu cara riset kata kunci YouTube. Oke, langsung saja. Yang pertama, alasan ya. Alasan kenapa kita harus riset kata kunci sebelum upload video di YouTube. Karena YouTube itu kan sama seperti Google ya. Sifatnya dia perpaduan antara media sosial dengan mesin pencari. Saya sendiri kalau mencari sesuatu baik tutorial atau apapun itu, pertama biasanya pergi ke Google. Nah, kalau di Google tidak menemukan atau masih kurang yang saya cari, saya pergi ke YouTube. Ingin lebih jelasnya, misalkan pengen nonton videonya, ya pasti jelas pergi ke YouTube ya. Nah, orang lain juga akan sama melakukan hal sama yang begitu. Artinya kalau kita upload video di YouTube, jangan sembarangan. Wajib melakukan riset kata kunci, kira-kira kata kunci apa saja nih yang bakalan memang ramai dicari gitu. Oke, saya tunjukkan, ini cara saya ya, cara saya meriset kata kunci sebelum upload video di YouTube. Teman-teman boleh ikutin, dijadikan referensi saja. Cara yang pertama dengan cara manual, yaitu kita bisa cek di halaman YouTube-nya sendiri. Misalnya begini, kita nyari kata kunci, kita mau bikin video misalkan cara membuat cara berkebun misalkan ya. Cara berkebun, ketik di sini cara berkebun. Nah, bisa dilihat ya, ada banyak sekali kata kunci turunan yang muncul setelah kita mengetikkan kata kunci utama. Ini contoh saja cara berkebun, bisa diganti dengan cara apapun ya. Cara menanam pisang misalkan, cara menanam cabai atau apapun. Nah, kata kunci ini semua jelas sudah ada pencarinya. Makanya muncul di pencarian YouTube. Itu cara yang pertama. Jadi kalau teman-teman misalkan mau bikin video, cek dulu di sini ada nggak nih yang nyari, jangan sembarangan. Nanti capek-capek bikin video, taunya tidak ada yang mencari, kan percuma. Oke, yang kedua, kalau saya biasanya memakai keywordtool.io. Ini bagus ya menurut saya, walaupun ini versi gratisannya, tapi fungsinya sangat-sangat besar sekali menurut saya. Nah, caranya saya biasanya begini, jadi copy kata kunci utamanya yang tadi kita dapatkan di sini ya. Ini copy cara berkebun di sini. Kemudian paste di halaman keywordtool.io. Tinggal di ini pilih bahasa Indonesia ya. Cari saja Indonesia. Nah, ini yang paling atas. Kemudian diklik pencarian atau enter. Tunggu sebentar, ini sedang proses. Nah, ini dia. Muncul banyak sekali kata kunci turunan. Kalau di sini kan kita manual ya, nyari satu-satu kemudian di copy, misalkan dipaste di sini di notepad. Kalau ini mah gampang, lebih enak. Tinggal masukkan kata kunci utamanya. Udah otomatis si keywordtool.io yang akan mencarikan keyword kata kunci turunannya. Kita bisa, nah enaknya di sini, ini kan bisa di copy ya. Copy aja nih yang di bawah kanan nih. Copy to clipboard, saya biasanya masukkan ke Excel di sini. Oke, dilanjut ya. Nah, setelah di copy ke Excel, cuman sayangnya karena ini versi gratis ya, jadi kita tidak tahu volume pencarian dalam 1 bulan itu berapa, karena ini kan lihat ya, di blur sama si keywordtool.io. Jadi kalau mau lihat hasilnya kan kita harus berbayar, harus mengeluarkan sejumlah uang ya. Nah, kalau saya cara mencari atau mengetahui volume pencariannya berapa, ini nih volume pencarian per bulannya berapa nih per bulannya. Cara berkebun ini yang diketikkan oleh orang. Saya memakai ini keyword planner ya, keyword Google Planner. Jadi setelah di copy nanti di sini, cuman ini jangan langsung dimasukkan ke keyword planner ya, ini diedit dulu. Ini kan ada koma-komanya nih, ada koma-komanya. Cara ngilangin koma-komanya jangan satu persatu, kalau satu persatu repot. Kalau ada ratusan kata kunci nggak bisa rempong.
Caranya dengan teman-teman silahkan ketik pilih kontrol dan H. Saya ulang ya, kontrol sama H. Nah, di sini find what-nya kita ganti dengan koma yang ini. Koma yang ini ya. Koma. Nah, replace with-nya dikosongkan karena kan mau dibuang komanya. Kemudian klik replace all. Tuh, hilang semua ya komanya. Kemudian disimpan kembali. Nah, selanjutnya cara yang ketiga untuk mengetahui volume pencariannya, silakan masuk ke Google Keyword Planner teman-teman. Tapi ini juga iklan Google-nya harus jalan ya, iklannya harus aktif gitu. Nah, setelah di halaman ini silakan teman-teman masuk ke dapatkan volume pencarian dan perkiraan. Klik di sini. Kemudian upload file diklik, silahkan pilih Excel yang tadi, yang ini kalau yang saya open, kemudian kirim. Tunggu sebentar sampai hasilnya muncul. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Dilihat ya, bisa kita ketahui penelusuran bulanan rata-rata ini muncul di sini. Nah, kemudian silahkan di-download. Di bagian atas ini ada menu download ya. Pilih CSV. Tunggu sebentar sampai halaman downloadannya terbuka. Nah, ini sudah terbuka halaman hasil downloadannya. Silahkan diedit seperlunya. Kalau saya biasanya begini cara ngeditnya ya. Ini dihapus aja. Kemudian ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Nah, ini dihapus sampai sini. Ini di bold maksudnya. Kemudian ini di average monthly-nya disortir dari yang terbesar ke yang terkecil. Supaya kita tahu kata kunci mana saja yang pencariannya paling banyak. Kemudian disimpan. Simpan di folder yang dipilih. Kalau saya di sini pilih Excel workbook. Nah, ininya pilih yang ini ya. Yang kata kunci utama untuk menyimpannya. Oke, sudah dapat ratusan kata kunci yang bisa kita proses selanjutnya. Saya nanti ke depan akan memberikan tutorial bagaimana dari ratusan kata kunci ini kita bisa memilih 1 atau 2 atau 3 saja kata kunci yang sekiranya cepat masuk ke halaman YouTube. Karena kalau kita sudah dapat ini kata kunci dan volumenya, artinya kan orang lain juga pasti mengincar kata kunci ini. Artinya persaingannya kan bisa jadi berat, bisa jadi ringan atau sedang. Nah, gimana caranya supaya kita menemukan kata kunci yang persaingannya banyak, pencarinya banyak, tapi persaingannya minimal sedang lah, gitu. Oke, nanti akan dilanjut dengan video tutorial selanjutnya. Buat yang merasa ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.